Begitu orang-orang kuat dengan aura aneh ini mendekati tepi wilayah kekuasaan Lord Destroyer, mereka merasakan aura mengerikan dari Long River of Destruction yang melonjak di wilayah kekuasaan Lord Destroyer. Apakah ini Long River of Destruction milik Lord of Destruction? Mengapa Long River of Destruction miliknya tiba-tiba aktif? Desir, pemimpin itu berhenti dan wajahnya tampak tidak yakin, memperlihatkan keterkejutan dan keraguan. Kalau saja sungai panjang kehancuran ini tidak ditujukan kepadanya, dia pasti akan mengira bahwa sang penguasa kehancuran telah mengenalinya dan hendak menyerangnya. Paman Qin, apa itu sungai kehancuran? Seorang anak yang baru berusia 4 atau 5 tahun mengedipkan matanya, terlihat sangat pintar dan imut. Kelompok orang ini adalah Qin Chen dan kelompoknya, yang baru saja tiba di jurang belum lama ini dan sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan wilayah penguasa Dao. Sungai kehancuran adalah kekuatan tertinggi yang dikendalikan oleh Dewa Kehancuran. Itu adalah sungai asal yang mengerikan yang terbentuk ketika Dewa Kehancuran memasuki Dao. Itu mirip dengan Laut Dosa Ratu Dunia Bawah, biasanya hanya diaktifkan ketika situasi besar terjadi, dan tidak akan mudah dipicu. Wajah Qin Chen tampak serius. Dewa Penghancur adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa berdimensi tinggi, salah satu dewa utama di jurang. Orang sekuat itu dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan lambaian tangannya, kecuali untuk pertempuran antara orang kuat dengan level yang sama. Dalam keadaan normal, tidak perlu mengaktifkan sungai penghancur. Namun sekarang, Long River of Destruction miliknya telah diaktifkan. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Mungkinkah dia telah menyadari kehadiranku dan berencana untuk mengincarku? Qin Chen tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu. Jika demikian, maka memasuki wilayah Tuan Midao sekarang sama saja dengan masuk ke dalam perangkap, bukan? Seharusnya tidak demikian, aku sudah sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin Master Pembunuh Dao ini bisa merasakannya? Mungkinkah itu karena ayah mertuaku yang murahan? Namun, Qin Chen menggelengkan kepalanya lagi. Ini terlalu tidak masuk akal. Kemungkinan besar, itu ditujukan kepada Dewa Dunia Bawah. Tetapi ketika aku berada di dunia bawah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Dewa Dunia Bawah dan Ratu Bulan Dunia Bawah telah meninggalkan wilayah Dewa Penghancur dan memasuki kedalaman jurang. Mereka seharusnya tidak tinggal di sini. Qin Chen bingung, dia menatap Fang Muring dan yang lainnya di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua, berhati-hatilah dan waspada, aku akan mengamati." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan mata penciptaannya. Berdengung, sinar cahaya tak kasat mata menyebar diam-diam dan langsung ke wilayah kekuasaan Tuan Midao. Ketika dia melihat ini, dia terkejut, yaitu, aku melihat bahwa di suatu tempat khusus yang jauh di dalam wilayah Dewa Kehancuran, sungai panjang kehancuran itu mengalir deras dan berubah menjadi tangan raksasa yang mengerikan, menembus kehampaan berdimensi tinggi dan langsung menamparkan dunia tak berujung di bawahnya. Dan di bawahnya, tampaknya ada semacam kekuatan yang mengalir deras, yang juga memancarkan kekuatan berdimensi tinggi yang berkabut. Kekuatan dimensi tinggi yang melonjak itu membuat Qin Chen merasakan sesuatu yang aneh, tetapi untuk beberapa alasan, saat dia melihat kekuatan dimensi tinggi itu, Qin Chen merasakan sesuatu yang samar-samar dan akrab, seolah-olah kekuatan itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan dirinya. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen tidak berani melihat lebih jauh. Karena takut ketahuan oleh Master Midao, jadi dia bahkan menarik kembali pandangannya dengan ekspresi terkejut dan ragu. Dia yakin bahwa kekuatan dimensi tinggi yang menjadi target Dewa Kehancuran bukanlah kekuatan dimensi tinggi Dewa Neraka, atau kekuatan dimensi tinggi Ratu Bulan Neraka, itu sangat asing. Tetapi jika bukan kekuatan dimensi tinggi dari kedua orang ini, orang kuat dimensi tinggi mana lagi di jurang ini yang bisa membuatnya merasa familiar? Apakah itu jahat? Pikiran Qin Chen bergerak, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Ketika Molly memasuki jurang, tubuh ilahinya hancur total dan hanya jiwa yang masuk. Selain itu, kultivasinya hanya di tingkat pertengahan puncak Kaisar Dewa. Dalam waktu sesingkat itu, dia seharusnya masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memasuki alam dimensi yang lebih tinggi dalam satu gerakan? Selain itu, Molly memasuki jurang melalui lorong yang dibangun oleh guru spiritual. Bahkan jika dengan kepribadian Molly,
dia akan meninggalkan tempat di mana guru spiritual berada sebagai hal pertama yang dia lakukan setelah memasuki jurang. Dia tidak akan seberuntung itu untuk bertarung langsung dengan guru penghancur, kan? Meskipun dia curiga, Qin Chen masih menoleh untuk melihat Mo Nianli dan berkata dengan suara yang dalam, "Nianli, rasakan arah itu untuk melihat apakah ada aura darah ayahmu, tapi ingatlah untuk berhati-hati dan jangan sampai dirasakan oleh kekuatan penghancur." "Paman Qin, apakah maksudmu ayahku menjadi sasaran Master Tao?" Mo Nianli terkejut dan segera menutup matanya, segera merasakan lokasi wilayah kekuasaan Tuan Loyu. Berdengung, kekuatan tak kasat mata itu menyebar tanpa suara, mencoba membangun semacam induksi dengan kekuatan di sana. Di jantung pusaran pemakan dunia, Mo Li menatap Dewa Kehancuran dengan kaget dan marah saat dia dipukul dengan tangan besar. Tiba-tiba, dia terkejut dan merasa seolah-olah ada kekuatan yang menguncinya. Penguasa kehancuran ini memiliki cara yang begitu kuat sehingga dia benar-benar memiliki kekuatan magis yang secara langsung menargetkan garis keturunanku. Mo Li terkejut, kalau saja Dewa Kehancuran ini bisa mengunci garis keturunanku, aku takut aku tidak akan pernah bisa lepas dari kejarannya. Sialan, tidak, aku tidak bisa tinggal di sini lagi, aku harus pergi secepatnya. Aku akan melawanmu, meletus. Mo Li tiba-tiba menjadi marah dan tidak ragu lagi. Dia menahan sumber darahnya sendiri dan menggunakan Devouring World Vortex untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba memotong salah satu lengannya di tempat dan tiba-tiba meledak di Devouring World Vortex. Ledakan, energi darah dan kekuatan garis keturunan yang mengerikan melonjak dan langsung bergabung ke dalam pusaran pemakan dunia, langsung mendorong kekuatan pusaran pemakan dunia ke titik ekstrim. Berdengung, aura mengerikan meletus dari pusat pusaran yang melahap dunia. Di dalam lubang hitam bulan sabit, aura dimensi tinggi yang mengerikan melonjak, dan pada saat yang sama, aura itu memblokir garis keturunan Mo Li lebih dalam lagi. Mo Li tidak tahu betapa istimewanya garis keturunannya, tetapi dia secara tidak sadar mengerti bahwa dia tidak boleh membiarkan penguasa Dao Abis mengetahuinya, kecuali dia memasuki alam dimensi yang lebih tinggi. Jika tidak, begitu penguasa Abis mengetahui tentang garis keturunannya, dia tidak dapat memprediksi masalah seperti apa yang akan dia hadapi. "Pegang ini untukku," Mo Li meraung dengan marah, dan sumber asal yang kuat di tubuhnya melonjak, membentuk kekuatan darah tak berujung yang bergabung ke dalam Devouring World Vortex. Dengan berkat darah seperti itu, kekuatan darahnya tidak hanya tidak bocor sama sekali, tetapi sebaliknya, saat Devouring World Vortex menjadi lebih kuat, ia menjaganya dengan lebih kuat. Saat berikutnya, serangan berdimensi tinggi yang dibentuk oleh Devouring World Vortex yang diaktifkan Mo Li akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdimensi tinggi yang diulurkan Lord Destroyer. Ledakan, tangan besar Lord Midao memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, yang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan penguasa domain manapun. Kekuatan dimensi tinggi yang tak terhancurkan dan luas yang dikembangkan oleh Mo Li, ketika kekuatan telapak tangan ditekan, langsung memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur lapis demi lapis. Seperti gunung suci kuno yang menghancurkan batu besar, teksturnya sama, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Klik, 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 aura dimensi tinggi yang terpancar dari pusat Devouring World Vortex langsung hancur oleh kekuatan telapak tangan, berubah menjadi garis-garis aura dimensi tinggi yang menembus ke pusat Devouring World Vortex. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan juga mengikuti pusat Devouring World Vortex dan dengan ganas menekan tubuh Mo Li. Gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menembus ke dalam tubuh Dewa Mo Li. Dengan sekali klik, retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tubuh Mo Li, dan energi perlindungannya hancur di tempat. Kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Kekuatan pembunuh yang terkandung dalam kekuatan ini, bahkan lebih kuat dari kekuatan spiritual master. Mo Li menghirup udara dingin, dia juga seseorang yang pernah bertarung dengan guru spiritual secara langsung, tetapi serangan guru spiritual mengandung sumber kekuatan yang tak terbatas dan sangat agung dan kuat. Meskipun kuat, dia masih bisa menahannya. Namun, kekuatan dewa penghancur ini mengandung daya hancur yang mencengangkan, yang bahkan lebih kuat daripada dewa serangan. Dalam hal daya mematikan dan daya hancur, ia lebih dalam daripada dewa Dao spiritual. Hal yang paling penting adalah,
World Devouring Vortex Heart sendiri adalah harta karun berdimensi tinggi milik Lord Destroyer. Meskipun ia telah kehilangan kendali atas harta karun itu, pemahaman Lord Destroyer tentang harta karun itu jauh melampaui Lord lainnya di jurang, jadi ia tahu persis bagaimana cara bergerak untuk menimbulkan kerusakan terbesar pada iblis di dalamnya. Ledakan, dalam tubuh Dewa Molly, sel-sel struktur jurang runtuh satu demi satu. Tubuh Dewa, yang awalnya kokoh dan kuat, dan baru saja diperbaiki dan memiliki pikiran jurang yang tak terhitung jumlahnya dan sekuat penguasa langit dan bumi, sekarang dihancurkan oleh 1/10 dari kekuatan penghancur ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan yang dihadapi Devouring World Vortex. Jika berada di dunia luar, Molly tidak akan bisa membayangkan kengerian serangan ini. Sang penguasa kehancuran mengerahkan Long River of Destruction dengan kekuatan aslinya. Meskipun tubuh aslinya tidak turun, serangan yang ia lakukan dengan mengerahkan kekuatan Long River of Destruction sebenarnya lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh dari tubuh aslinya. Aduh, aduh, aduh. Semangat juang Molly mendidih, seluruh tubuhnya bergerak, dan matanya merah. Dia meraung, melepaskan semua potensinya, tidak peduli bagaimana Dao Master menyerang, dia tidak dapat menghancurkan tekadku yang tak terkalahkan. Akulah penguasa jurang ini. Orang yang benar-benar mengendalikan jurang ini. Jika aku dikalahkan oleh kekuatan sungai panjang Dao Destruction yang digerakkan oleh tekad Dao Destruction Master kecil ini, bagaimana aku bisa mengendalikan jurang ini, bangkit di jurang ini, melawan Iblis Qin, dan kemudian menekannya? Aku akan membalikkan Tao Lord dan menarik dewa-dewa abadi dari tahta abadi, karena hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa jurang sejati. Berdengung, didorong oleh darah jurang, aura iblis tiba-tiba menjadi dalam, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa di jurang. Dia harus menahan serangan dari Tuan Midao untuk membuktikan bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di jurang. Dengan satu telapak tangan, Dewa Penghancur menekan zaman kuno dan menyapu seluruh alam semesta. Dia langsung menghancurkan aura berdimensi tinggi yang berasal dari pusaran dunia yang memakan milik Molly, menerobos pertahanan permukaan pusaran dunia yang memakan, dan bahkan menghancurkan 1/10 dari struktur tubuh Dewa Molly dalam sekejap. Kekuatan telapak tangan ini jauh melampaui harapan Molly. Telapak tangan ini mengandung kekuatan pembunuh tingkat atas dan dapat menghancurkan keabadian. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang ahli tingkat kaisar dewa berdimensi tinggi, bukan kedatangan inkarnasi dewa spiritual atau pukulan dari mata abadi leluhur klan kaisar abadi. Dibandingkan dengan kaisar dewa berdimensi tinggi dari laut semesta, kekuatan penghancur dan pencemaran yang terkandung dalam serangan dewa penghancur jauh lebih mengerikan. Tak heran jika lautan kosmik selalu kalah bersaing dalam pertarungan antar jurang. Namun, ini adalah kesempatan besar bagi Molly. Ini adalah ujian baginya bahwa seorang guru Tao sejati akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya. Bersambung. Pada saat ini, darah keluarga kerajaan Abyss di tubuh Molly mulai mendidih. Jika dia dapat menahan telapak tangan Dao Master Mi dan berhasil melarikan diri, dia akan mampu memahami sepenuhnya inti asal-usul Dao Master of the Abyss yang sebenarnya, yang akan menjadi bantuan yang tak terkira dalam terobosannya di masa depan menuju alam Dao Master. Dia bahkan dapat mencegat sebagian asal Dao Lord, memurnikannya ke dalam tubuhnya, dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan asli Spirit Dao Lord. Keduanya dapat saling memverifikasi dan bahkan memungkinkannya untuk menyadari kekuatan level Dao Lord lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh beberapa Master Domain lainnya. Jadi Molly berjuang keras pada saat ini, berdengung. Darah jurang dalam tubuhnya meletus sepenuhnya dan menyatu dengan pusaran pemakan dunia. Kekuatan darah yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam tubuhnya. Hampir dalam sekejap, seluruh pusaran pemakan dunia meletus dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Pergi, iblis berteriak dengan ganas, dan suatu momen terasa berlangsung selama 10.000 tahun. Sang Dewa Kehancuran menyatukan kekuatan telapak sungai panjang kehancuran dan akhirnya menekannya sepenuhnya. Ledakan, sungai kehancuran yang bergulung-gulung itu bergolak. Meskipun Dewa Kehancuran tidak ada di sini, kekuatan telapak tangan ini tak tertandingi. Telapak tangan itu mengandung asal-usul sungai kehancuran yang panjang dan lebih kuat daripada Dewa Dao yang hadir di tempat kejadian. Telapak tangan itu memadatkan kekuatan sejati Dewa Dao.
Molly merasa semua yang ada di hadapannya seakan-akan tidak ada lagi, seakan-akan tubuhnya sendiri akan hancur, dan jiwa serta keinginannya hampir terasa seperti sedang hancur berkeping-keping. Kekuatan telapak tangan ini mengandung kehendak dewa-dewa jurang yang mampu mengalahkan segalanya. Tajam, Molly meraung keras, tubuh ilahiku masih terlalu lemah. Tubuh itu hancur ketika aku bertarung dengan guru spiritual sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan merasakan hal yang sama sekarang di pusaran dunia yang memakan ini, menghadapi serangan dari guru penghancur. Mungkin karena kultivasiku terlalu rendah. Aku hanya seorang kaisar dewa tingkat menengah, kultivasiku terlalu rendah. Jadi tubuh ilahiku tidak dapat menahan terlalu banyak energi. Bahkan jika tekadku kuat, masih mudah untuk dihancurkan. Aku harus memasuki tahap akhir kaisar dewa, tahap akhir puncak kaisar dewa, lalu memahami dimensi yang lebih tinggi dan memasuki alam dimensi yang lebih tinggi sesegera mungkin. Kalau tidak aku akan selalu memiliki kekurangan. Molly merasa sangat frustrasi dengan kultivasinya sendiri yang lemah. Kalau sekarang tingkat pengolahannya sudah tinggi, apalagi sudah masuk ke alam dimensi tinggi, kalaupun dia hanya seorang kaisar dewa akhir atau puncak kaisar dewa akhir, dan menyatu dengan pusaran pemakan dunia, dia pasti tidak akan seperti sekarang, menghadapi serangan dewa kehancuran dan hanya bisa melawan. Aku tidak tahu bagaimana Demon King mengolah tubuh ilahinya. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar ilahi. Tetapi dia telah mengembangkan kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya. Aku sudah 2 tingkat lebih tinggi darinya. Tetapi aku masih tidak bisa menghancurkannya. Memikirkan kekuatan tubuh Dewa Qin Chen yang sempurna, Molly merasa marah dan geram. Membandingkan orang ini dengan orang lain benar-benar menyebalkan. Namun, dia juga sangat jelas bahwa sekarang bukan saatnya baginya untuk cemburu pada Qin Chen. Krisis yang sebenarnya ada di dunia luar, itu adalah krisis, tetapi juga sebuah peluang. Aku adalah inkarnasi dari jurang, aku adalah anggota keluarga kerajaan jurang, aku abadi dan aku memerintah semua jurang. Pada saat ini, pikiran Molly lebih jernih dari sebelumnya. Di dalam tubuhnya, kekuatan dunia yang dari alam semesta, kekuatan dunia bawah, dan kekuatan jurang dalam darah jurangnya semuanya menyatu dalam sekejap, seperti yin dan yang dari Tai Chi, dengan cepat menyatu dan saling memantulkan. Menghadapi tekanan ancaman eksternal, tiba-tiba beberapa kekuatan dalam tubuhnya tampak tertekan, dan tanpa sadar mereka bergabung membentuk keseimbangan baru. Berdengung, dia merasa tubuhnya akan runtuh. Tetapi saat tubuhnya ditata ulang di bawah tekanan telapak tangan asal tingkat utama, tubuhnya meledak dengan aura yang mengguncang bumi. Secara samar-samar, dia benar-benar merasakan perasaan dimensi yang lebih tinggi perlahan muncul. Ini bukanlah kekuatan berdimensi tinggi yang dibentuk oleh harta karun tertinggi, jantung pusaran pemakan dunia, tetapi nafas yang lahir dari naluri terdalam setiap sel dalam tubuh Dewa Iblis saat ia ditekan hingga titik ekstrim. Hancurkan untukku, Molly meraung, dan beberapa kekuatan asli dalam tubuhnya berkumpul menjadi energi jenis baru, yang menyatu dengan pusaran pemakan dunia dan melesat keluar di tempat, bertabrakan dengan tangan dimensi tinggi milik Lord Mi yang tengah menekan lubang hitam di pusaran pemakan dunia. Ledakan, seketika, dengan pusat Devouring World Vortex sebagai pusatnya, semua yang ada di dunia ini berubah menjadi debu. Jurang dan kekosongan tampaknya sedang melahirkan kehancuran besar. Sebelumnya, Master Domain Luo Yu menelan anak itu ke dalam pusaran dunia Devouring. Mungkinkah dia malah dibunuh oleh anak itu, jadi dia memprovokasi Master Dao? Apakah dia sudah mati? Dao Master adalah penguasa jurang yang sebenarnya. Serangannya dapat menghancurkan langit dan bumi. Siapa yang dapat menghentikannya? Gunung-gunung di sekitar pusat pusaran dunia yang melahap meledak dan berubah menjadi debu. Orang-orang kuat yang selamat beserta Yuli dan yang lainnya telah mundur, menatap ledakan di kejauhan dengan ngeri. Hati mereka bergetar seolah-olah akhir dunia telah tiba. Suamiku, air mata bening mengalir dari sudut mata Yuli. Meski belum lama bersama Molly, hati Yuli sejatinya sudah ditaklukkan Molly sejak lama. Sejak dia dipilih oleh Lord Luoyu untuk mengorbankan garis keturunannya, hidupnya telah jatuh ke dalam kegelapan dan dia tidak pernah melihat cahaya. Kemudian, kedatangan Molly membuatnya menyadari bahwa hidup bisa begitu indah. Dia merasa bahagia setiap menit dan detik bersama Molly. Aku bisa bertahan dalam kegelapan jika aku tidak pernah melihat cahaya. Suamiku, jika kamu mati,
aku tidak akan hidup sia-sia. Berdengung, di dalam tubuh Yuli, asal-muasalnya terbakar. Lier, wajah You Chen berubah saat melihat ini. Nona, Xiao Pu juga merasa cemas. Jangan hentikan aku, lagi pula, begitu suamiku meninggal, kita juga akan mati. Kenapa tidak mati dengan berani? Kata Yuli lembut sambil tersenyum. Tetapi tidak ada keengganan atau keputusasaan di wajahnya, hanya kelegaan dan kebebasan. Nona, jika Anda mati, saya juga akan mati. Xiao Pu menggertakkan giginya, bersenandung, dan juga membakar aura di tubuhnya. Melihat ini, Yu Cheng dan Pendeta Agung menghela nafas pelan, tetapi tidak berusaha menghentikannya, karena mereka tahu betul bahwa menghentikannya hanya akan menunda kematiannya. Jika Molly benar-benar mati, akan melegakan bagi mereka untuk mati sekarang. Jika mereka selamat, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak hanya di sini, di wilayah kekuasaan Lord Midao yang sangat luas, banyak sekali orang-orang kuat yang merasakan aura di sini dan menatapnya. Apakah Master Midao yang mengambil tindakan? Apa yang terjadi di pusaran dunia yang memakan? Apakah si idiot Lord Luo Yu mengacaukan misi Lord Midao? HMPH, tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka membuat marah Master Midao, hasil akhirnya adalah mereka akan diledakkan di udara, tidak meninggalkan jejak tubuh mereka. Satu demi satu, pria-pria kuat yang memancarkan aura kuat melayang ke udara. Masing-masing dari mereka tampak agung dan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dewa penghancur turun sambil mengepalkan telapak tangannya yang menekan. Banyak orang kuat di pusat pusaran dunia yang memakan, serta orang-orang kuat di wilayah sekitar, melihat bahwa di bawah telapak tangan itu, pusat pusaran dunia yang memakan mengeluarkan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dalam tabrakan itu, semuanya menjadi tidak terlihat. Bagaimana, di tepi wilayah Dewa Kehancuran, Qin Chen memandang Mo Nianli yang berdiri di sampingnya. Apakah itu aura ayahmu? Qin Chen merasa sedikit gugup, karena dia melihat dari jauh bahwa di bawah telapak tangan Dewa Kehancuran, kehampaan runtuh, seolah-olah semua napas hancur. Tidak peduli siapa yang menentang Tuan Midao, dari sudut pandang Qin Chen, selama dia adalah musuh Tuan Midao, dia adalah temannya. Paman Qin, aku tidak bisa merasakan garis keturunan ayahku. Mo Nianli merasakannya cukup lama, akhirnya membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya orang lain, Mo Nianli mengerutkan kening. Dia telah berusaha semampunya untuk merasakan, tetapi tetap tidak dapat merasakan darah ayahnya. Hal ini membuatnya sangat frustrasi. Ayah, apakah kamu benar-benar berada di jurang? Mo Nianli tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Atau mungkin, sebenarnya, aku bukanlah anak Molly seperti yang dikatakan ibuku? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak merasakan darahnya? Aku sebenarnya adalah anak dari ibuku dan orang lain. Ibuku mengkhianati ayahku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskan kalau aku sudah lama berada di jurang tetapi belum juga bisa merasakan darah ayahku? Ini tidak sesuai dengan pemahamannya tentang garis keturunannya sendiri. Baguslah, Qin Chen mengangguk, dan wus, dia memimpin beberapa orang ke wilayah penguasa penghancur, tidak peduli siapa orangnya. Mari kita cari tahu dulu. Qin Chen berpikir dalam hatinya, asal kamu tidak mengekspos dirimu sendiri. Sekarang, pusat pusaran pemakan dunia, semua orang mengira Molly tewas akibat serangan telapak tangan ini. Bagaimanapun, kekuatan telapak tangan ini terlalu besar. Setelah menghancurkan Molly, telapak tangan ini juga menciptakan gelombang besar di kehampaan yang mengelilingi pusat pusaran Devouring World. Akan tetapi, sosok Dewa Kehancuran, yang berdiri gagah di kehampaan dan berevolusi dari sungai panjang kehancuran, tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah dia menamparkan dengan satu telapak tangan. Karena dia bisa merasakan bahwa dengan satu telapak tangan, dia telah mendorong kekuatan mengerikan dari Dao Lord ke pusat Devouring World Vortex. Tetapi pusat Devouring World Vortex masih belum kembali ke persepsinya. Yaitu, detik berikutnya, ia terkejut melihat bahwa setelah ledakan tak berujung itu, lubang hitam berbentuk bulan sabit yang dibentuk oleh pusat pusaran pemakan dunia itu masih berdiri tegak, seolah-olah sudah ada di sana selamanya dan tidak akan pernah berubah. Berdengung, terlebih lagi, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari pusat pusaran dunia pemakan, dan dengan cepat menyusut dalam sekejap, lalu berubah menjadi aliran cahaya hitam, yang melesat ke arah Yuli dan yang lainnya dengan suara mendesis. Yuli, jangan melawan,
masuklah ke pusaran dunia pemakanku. Suara yang mantap dan akrab terdengar di samping telinga Yuli, membuatnya begitu gembira hingga air mata mengalir di matanya. Itu suamiku baik-baik saja. Yo Uchen dan rekan-rekannya juga sangat gembira, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu ke bawah dan mereka tiba-tiba tersedot ke dalam pusaran Devouring World tanpa perlawanan apapun. Seketika, pusat pusaran dunia pemakan berubah menjadi aliran cahaya gelap, menghancurkan banyak pria kuat di sekitarnya dengan sekali hembusan, menelan kabut darah, dan tiba-tiba menyapu menuju kehampaan yang jauh. Apa, orang ini belum mati? Bagaimana dia masih hidup setelah serangan Master Dao? Orang-orang kuat yang masih hidup di sini tampak ketakutan, mundur satu demi satu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mau lari kemana, bocah nakal? Di atas langit, Tuan Mi Dao tampak murka dan ingin menyerang lagi. Ledakan, sungai kehancuran yang panjang itu mendidih, langsung mengunci Molly yang melarikan diri. Namun pada saat ini, Dewa Dunia Bawah, Ratu Bulan Dunia Bawah, kalian berdua, raungan keterkejutan dan kemarahan langsung bergulir dari sungai kehancuran yang panjang, meraung dan meraung.